Ilmu laku leluhur. Mengunci diri 40 hari untuk melihat masa depan. Saudaraku semua, pernahkah kalian mendengar tentang laku tirakat mengunci diri selama 40 hari? Bukan sekadar menyepi atau menjauh dari dunia, tapi ini adalah laku ilmu leluhur yang dipercaya bisa membuka tirai masa depan, mempertemukan manusia dengan rahasia tak kasat mata yang belum terjadi. Sebuah perjalanan spiritual yang hanya dilakukan oleh mereka yang siap lahir batin. Kalau kamu penasaran dan ingin tahu bagaimana laku ini dilakukan, apa saja syaratnya, dan apa yang benar-benar terjadi di balik praktik kuno ini, tonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, karena setiap pekan kita akan membahas ilmu-ilmu spiritual Nusantara yang sudah mulai terlupakan, namun menyimpan kekuatan luar biasa. Di tengah modernisasi yang semakin mencengkram, masih ada sebagian orang yang diam-diam menjaga warisan spiritual Jawa yang tak lekang zaman. Salah satunya adalah laku, mengunci diri selama 40 hari. Bukan sekadar tirakat, tapi ini adalah ritual kuno yang dipercaya mampu membuka tabir masa depan. Sebuah perjalanan batin yang tak bisa sembarang orang lakukan, karena laku ini menuntut keikhlasan, kesiapan mental, serta disiplin spiritual yang tinggi. Ilmu ini dikenal di berbagai kalangan kejawen, sufi Jawa, dan juga kalangan santri tradisional sebagai bentuk dari tapa brata tingkat tinggi. Istilah, mengunci diri, bukan sekadar menutup pintu kamar, tapi betul-betul menutup diri dari dunia luar, termasuk dari cahaya matahari, suara manusia, bahkan makanan dan kenyamanan. Pelaku akan duduk di sebuah ruang sempit, biasanya kamar tanpa jendela atau bahkan gua kecil, hanya ditemani air putih dan zikir yang terus-menerus dilantunkan siang malam. Selama 40 hari, pelaku tidak diperbolehkan berbicara, tidak berinteraksi dengan siapapun, tidak menggunakan alat komunikasi, dan tidak mengonsumsi hiburan duniawi. Semuanya dilepaskan demi satu hal, membuka mata batin. Dalam kepercayaan spiritual Jawa, ketika tubuh dilemahkan dan nafsu dikekang, maka ruh akan menguat dan peka terhadap getaran-getaran dari dimensi lain. Maka tak heran, banyak yang percaya bahwa di hari-hari akhir, khususnya hari ke-37 hingga ke-40, pelaku mulai mendapatkan gambaran samar tentang masa depan. Beberapa menyebut ini sebagai penglihatan spiritual. Ada pula yang menyebutnya kasyaf, semacam ilham atau penglihatan yang datang dari dimensi ilahi. Tak sedikit orang yang setelah laku ini selesai, hidupnya berubah drastis. Ia menjadi lebih bijaksana, lebih tenang, dan memiliki pandangan hidup yang jauh lebih tajam dari sebelumnya. Namun, ilmu ini tidak untuk pamer. Bukan untuk jadi dukun, peramal, atau pemburu kekayaan. Tapi untuk menemukan versi terbaik dari diri sendiri, menyadari arah takdir, dan mempersiapkan diri menghadapi hal-hal besar yang mungkin akan datang. Inilah warisan para leluhur, laku yang disembunyikan, hanya diwariskan kepada mereka yang benar-benar siap. Tirakat ini tidak bisa dilakukan sembarangan. Ada syarat-syarat lahir dan batin yang harus dipenuhi, karena salah langkah sedikit saja bisa menyebabkan kegagalan, atau lebih buruk lagi, keguncangan batin. Bahkan dalam beberapa kasus ekstrim, bisa menyebabkan gangguan kejiwaan. Maka, langkah pertama sebelum menjalani laku ini, adalah mendapat restu dari guru spiritual atau orang tua sepuh yang memang ahli dalam ilmu tirakat. Tanpa izin, laku ini bisa menjadi senjata makan tuan. Sebelum masuk ke fase penguncian diri, pelaku biasanya diwajibkan menjalani puasa mutih terlebih dahulu. Dalam tradisi Jawa, puasa mutih adalah puasa makan hanya nasi putih tanpa lauk dan minum air putih saja. Biasanya dilakukan selama 3-7 hari berturut-turut untuk menyucikan jasmani. Tujuannya adalah untuk mengurangi unsur panas atau kotor dalam tubuh yang bisa mengganggu kejernihan batin. Setelah itu, baru pelaku memasuki ruang khusus yang sudah disiapkan. Ruangan ini harus sunyi, tanpa jendela, tidak boleh ada cahaya terang atau suara dari luar. Bahkan kadang pintu ditutup rapat-rapat dan disegel. Makanan pun hanya diberikan sekali sehari, melalui celah kecil di pintu, dan pelaku tidak diperbolehkan keluar sama sekali. Ada pula pantangan-pantangan keras yang harus ditaati. Tidak boleh berbicara, tidak boleh tidur berlebihan, tidak boleh marah,
tidak boleh berpikiran kotor, dan yang paling penting, tidak boleh keluar sebelum 40 hari selesai. Jika satu saja dari pantangan ini dilanggar, maka seluruh proses dianggap batal dan tidak membawa manfaat apapun. Bahkan bisa menyebabkan gangguan spiritual yang tak kasat mata. Banyak orang yang mencoba laku ini gagal di hari ke-10 atau ke-20. Rasa sepi, ketakutan, dan godaan dari dalam diri sendiri adalah ujian terbesar. Suara-suara gaib, bayangan-bayangan aneh, atau bahkan mimpi buruk yang terus datang bisa membuat pelaku ketakutan dan menyerah. Maka dari itu, diperlukan keteguhan niat, kemurnian hati, dan kesadaran penuh bahwa laku ini bukan untuk gagah-gagahan, tapi untuk membongkar tirai takdir yang belum terbuka. Memasuki hari ke-30 ke atas, banyak pelaku laku mengaku bahwa dunia terasa tak lagi nyata. Waktu berjalan lambat, suara napas sendiri jadi satu-satunya teman, dan bayangan-bayangan mulai berbisik lewat mimpi atau bayang dinding. Panca indera seakan tumpul, tapi hati semakin tajam. Inilah fase di mana seseorang mulai bersentuhan dengan lapisan-lapisan batin terdalamnya. Hari ke-40 bukan hanya simbol akhir dari tirakat, tapi juga gerbang besar ke alam yang tak kasat mata. Dalam banyak cerita para pelaku yang telah berhasil melewati seluruh proses, malam ke-40 adalah malam penentuan. Ada yang tiba-tiba merasakan kehadiran sosok tak dikenal yang duduk di sudut ruangan. Sosok tersebut tak bicara, namun tatapannya seperti menusuk ke dalam jiwa. Ada pula yang melihat cahaya terang menyilaukan muncul dari dinding, lalu perlahan membentuk gambar-gambar kejadian yang belum pernah dilihat sebelumnya, seakan masa depan memutar filmnya sendiri. Namun tidak semua penglihatan datang secara visual. Banyak juga yang hanya merasakan firasat kuat, suara hati yang menyampaikan pesan, atau mimpi yang begitu nyata hingga terasa lebih nyata dari kehidupan itu sendiri. Salah satu kisah yang cukup dikenal di daerah Jawa Tengah, menyebutkan seorang petani tua yang menjalani laku ini karena ingin tahu jalan hidup anak-anaknya. Pada malam terakhir, ia bermimpi melihat anak bungsunya mengenakan toga dan berdiri di depan ribuan orang. 5 tahun kemudian, mimpi itu benar terjadi. Anaknya lulus doktor dan menjadi dosen terkenal. Tapi tidak semua mendapat penglihatan indah. Ada pula yang justru melihat bencana, tangisan, bahkan kematian. Namun bagi pelaku tirakat, apapun yang mereka lihat adalah bagian dari takdir yang sudah disingkapkan. Tugas mereka bukan mengubah masa depan, tetapi memahami peringatan yang diberikan dan menyiapkan batin untuk menghadapinya. Hari ke-40 bukan akhir. Justru disitulah awal kehidupan baru dimulai, sebagai manusia yang telah melewati sunyi, menaklukkan diri sendiri, dan melihat dunia bukan dari mata, tapi dari dalam hati yang telah diterangi cahaya kebenaran. Meskipun terdengar agung dan penuh aura spiritual, laku mengunci diri selama 40 hari menyimpan bahaya besar jika dilakukan tanpa ilmu, bimbingan, dan kesiapan. Banyak orang yang tergoda mencobanya karena ingin cepat bisa melihat masa depan atau mencari kesaktian. Padahal, ini bukan praktik mistik untuk orang yang ingin sekadar uji nyali. Ini adalah jalan sunyi yang hanya layak ditempuh oleh mereka yang benar-benar siap kehilangan egonya. Beberapa kasus mencatat bahwa pelaku yang nekat menjalani tirakat ini, tanpa pembimbing spiritual bisa mengalami gangguan kejiwaan, bahkan kerasukan entitas dari dimensi lain. Dalam dunia spiritual, ketika seseorang membuka gerbang batinnya terlalu cepat tanpa pengamanan, maka bukan hanya firasat atau ilham yang datang, tapi juga makhluk-makhluk halus yang tersesat dan mencari rumah baru. Mereka bisa menempel, berbisik, bahkan mengganggu kehidupan si pelaku pasca laku. Itulah sebabnya leluhur dulu selalu berpesan, sebelum membuka pintu langit, pastikan pintu hati sudah bersih. Sebelum menyendiri dalam gelap, pastikan terang di dalam jiwa sudah dinyalakan. Tirakat ini bukan cara cepat menjadi dukun, peramal, atau cenayang. Ini adalah cara perlahan untuk membersihkan diri dari kebisingan dunia, mendengarkan suara hati yang selama ini tertutup, dan menjadi manusia yang tahu arah hidupnya. Pesan moral terbesar dari ilmu ini adalah pentingnya kesadaran diri. Banyak dari kita hidup hanya dengan mengikuti arus, bangun, bekerja, tidur, tanpa pernah bertanya, siapa aku sebenarnya? Kemana aku harus melangkah? Dan apa makna semua ini?
Laku 40 hari mengajarkan bahwa masa depan bukan untuk ditakuti atau ditebak, tapi untuk dipersiapkan. Dan jalan terbaik mempersiapkannya adalah dengan menata batin. Ketika batin tenang, maka firasat menjadi tajam. Ketika hati bersih, maka petunjuk Tuhan akan mudah masuk. Inilah inti dari warisan leluhur, bukan tentang mistik, tapi tentang kebijaksanaan hidup yang mendalam. Saudaraku, ilmu-ilmu laku seperti ini mengajarkan kita tentang keteguhan hati, kesabaran, dan kesucian niat. Melihat masa depan bukan tujuan utama, tapi hasil dari proses menyucikan diri dari segala hawa nafsu. Jika kamu tertarik mendalami lebih dalam, mulailah dari yang sederhana. Mulai dari menjaga lidah, menjaga pikiran, dan melatih diri untuk sabar. Karena sejatinya, masa depan bukan untuk ditakuti atau dikejar, tapi untuk dipersiapkan. Sampai jumpa di video berikutnya dengan pembahasan primbon lainnya yang tak kalah mengejutkan dan penuh misteri. Jangan lupa tekan like, komen di bawah jika kamu pernah dengar laku seperti ini, dan subscribe agar kita bisa terus mengungkap rahasia leluhur bersama.